Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 2 Majalengka. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmawati, saya salah satu staf pengajar di SMA Negeri 2 Majalengka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan kewirausahaan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Majalengka tahun ajaran 2021-2022. Oke, mari kita lihat pemaparan materi berikut ini. Pengenalan kewirausahaan. Kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Secara etimologi, kewirausahaan itu terdiri dari kata wira dan kata usaha, di mana wira memiliki arti yaitu pahlawan, pejuang, pemberani, atau manusia unggul dan teladan. Sedangkan usaha memiliki pengertian perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Sehingga wirausaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan kewirausahaan. Di antaranya yang pertama Richard Cantillon, yaitu bekerja sendiri atau self-employment. Yang kedua yaitu Peter F. Drucker, di mana mengatakan bahwa kewirausahaan yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga adalah Nasrullah Yusuf, yaitu pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru dengan pendekatan inovatif, sehingga usaha berkembang menjadi besar dan mampu untuk menghadapi persaingan. Dapat dikatakan, kewirausahaan adalah suatu proses seni yang memerlukan perhatian agar bisnis yang dikelola dapat menjadi sukses dan dapat bertahan terhadap persaingan bisnis. Mengapa seorang wirausaha atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda daripada manusia umumnya? Seorang wirausaha mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya karena seorang wirausahawan mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Fungsi kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan serta pasar yang akan dilayani. Yang kedua, yaitu mencari dan menciptakan terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input serta mengolahnya menjadi barang dan jasa yang menarik dan memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan langganan dan sekaligus memperoleh keuntungan. Dan fungsi wirausaha. Yang pertama, selaku inovator. Menurut Peter F. Drucker, wirausaha secara sengaja mencari sumber inovasi, mencermati perubahan dan gejala yang menunjukkan adanya peluang untuk inovasi yang berhasil, dan mereka berusaha mengetahui serta menerapkan prinsip inovasi yang dijadikan sebagai inti pokok disiplin. Yang kedua, selaku pengambil keputusan. Menurut Meredith, para wirausaha berperan sebagai pengambil risiko yang realistik, yaitu suatu situasi yang berisiko dan menantang tetapi dapat dicapai. Dalam peran selaku penanggung jawab risiko juga mengandung pengertian bahwa seorang wirausaha waktu mengambil keputusan harus siap menanggung risiko jika dampak dari keputusan yang diambilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, selaku pemimpin. Menurut Robert R. Swigert, dalam situasi persaingan yang semakin tajam dan adanya gelombang perubahan yang semakin unpredictable, keharusan memiliki suatu visi yang jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang keempat, selaku penanggung risiko. Setiap wirausahawan harus melakukan peran sebagai pengambil keputusan dalam situasi pekerjaan yang bagaimanapun. Lalu kita ke proses kewirausahaan.
Menurut Carol Nur yang dikutip oleh Bigrave, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Nah, inovasinya ini terdiri dari inovasi internal dan inovasi eksternal, di mana inovasi internal itu terdiri dari locus of control, toleransi, pendidikan, dan pengalaman wirausaha tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu proses, aktivitas, dan peluang. Ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Keempat, berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, memiliki rasa percaya diri. Nah, adapun tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Tahap memulai ini diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin. Apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, serta kepemimpinan. Yang ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap mempertahankan usaha ini yaitu melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu tahap mengembangkan usaha. Nah, tahap ini jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau juga dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang diambil. Perluasan usaha ini diantaranya kita bisa mencari reseller atau membuka cabang baru. Lalu ada juga sifat-sifat kewirausahaan. Nah, sifat-sifat kewirausahaan ini diantaranya disiplin. Seorang wirausaha harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua yaitu komitmen tinggi. Seorang wirausaha juga harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, serta bersifat progresif. Yang ketiga, jujur. Kejujuran, karakteristik produk, kejujuran promosi yang dilakukan, kejujuran pelayanan purna jual yang dijanjikan. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini memiliki cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan yang berbeda dengan produk yang telah ada. Jadi kita harus mencari gagasan-gagasan baru. Yang kelima yaitu mandiri. Wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu realistik. Seseorang wirausahawan membuka kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan yang keterkaitan dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Setelah itu, mari kita pelajari faktor-faktor keberhasilan kewirausahaan. Nah, faktor-faktor keberhasilan kewirausahaan diantaranya yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki tekad yang kuat. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Yang kelima, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Namun ada juga beberapa faktor kegagalan kewirausahaan, di antaranya tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola SDM. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Nah, lokasi ini sangat penting ya, karena kita harus tahu tempat di mana yang cocok untuk menjual barang yang kita jual. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh.
dalam berusaha, dan kedelapan yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan dan transisi kewirausahaan. Namun, wirausaha juga ada kegagalannya. Di antaranya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan wirausaha itu yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola SDM. Ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Keempat, gagal dalam perencanaan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Keenam, kurangnya pengawasan peralatan. 7. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Selanjutnya, pemilihan media promosi yang tepat. Sebelum menetapkan media promosi, kita perlu tahu dulu karakteristik barang yang kita buat atau barang yang kita jual itu seperti apa karakteristiknya. Pemilihan media promosi yang tepat itu bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu terdiri dari flyer, brosur, poster, katalog, atau bisa juga pada surat kabar. Sedangkan media elektronik yaitu melalui televisi, radio, atau gawai. Nah, di sini saya memberikan contoh-contoh media cetak yaitu flyer, brosur, poster, surat kabar, dan katalog. Lalu ada media televisi, radio, dan gawai. Masa pandemi seperti saat ini, media elektronik lebih banyak diminati oleh para wirausahawan. Nah, mengapa? Karena media elektronik itu lebih cepat dikenal oleh orang lain. Nah, apalagi melalui gawai bisa kita manfaatkan media sosial yang kita punya. Nah, di situ kita memberikan iklan-iklan produk yang kita jual. Nah, dari situ konsumen akan tertarik. Atau bisa juga kita melalui e-commerce yang ada di Indonesia, misalkan Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Majalengka. Baiklah, setelah kalian memperhatikan pemaparan materi yang saya berikan, kalian dipersilakan untuk mengisi latihan pada link yang telah dibagikan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.